Toxoplasma adalah suatu penyakit yang disebabkan karena hewan atau disebut juga sebagai zoonosis. Toxoplasma dalam bahasa Yunani memiliki arti berbentuk seperti panah. Nah, infeksi akut dari Toxoplasma ini apabila didapatkan setelah lahir nanti akan bersifat asimptomatik atau nanti tidak akan menimbulkan gejala. Namun lebih sering menghasilkan kista yang nanti akan kalau terbentuk nanti akan semakin menyebabkan infeksi kronik. Nah, baik infeksi akut maupun infeksi kronik, Toxoplasma ini dapat menyebabkan gejala klinis, termasuk diantaranya yaitu ada limfadenopati, ensefalitis, miokarditis, dan juga pneumonitis. Toxoplasma gondii adalah parasit intraseluler yang dapat menginfeksi burung dan juga mamalia. Tahap utama dari hidup parasit adalah pada kucing, atau kucing dianggap sebagai penjamu definitif. Dalam sel epitel usus kecil kucing berlangsung daur hidup aseksual atau skizogoni dan daur hidup seksual atau gametogoni dan sporogoni yang menghasilkan ookista yang nanti akan dikeluarkan bersama tinja kucing. Nah, ookista yang sudah terbentuk ini yaitu bentuknya lonjong dengan ukuran 12,5 mikron yang di dalamnya terdapat 2 sporokista yang masing-masing sporokista tadi mengandung 4 sporozoid. Bila ookista yang sudah dikeluarkan oleh kucing ini tertelan oleh mamalia lain ataupun burung atau host perantara, maka pada berbagai jaringan host perantara ini akan dibentuk kelompok-kelompok tropozoid yang dapat membelah secara aktif atau disebut juga sebagai takizoid. Toxoplasma gondii dapat menular ke manusia melalui beberapa rute, yaitu yang pertama yaitu bisa melalui transmisi kongenital Toxoplasma gondii kepada janin yang terjadi melalui secara in utero atau melalui plasenta apabila ibu dari janin tersebut mendapat infeksi primer waktu ia hamil. Jadi ibu hamil yang memiliki penyakit toxoplasmosis dapat menyebarkan atau menularkan penyakit tersebut ke janinnya melalui plasenta. Kemudian pada toxoplasmosis juga dapat menyebar melalui makanan daging mentah ataupun daging yang kurang matang, misalnya pada sate. Kalau daging tersebut yaitu mengandung suatu kista jaringan atau takizoid dari Toxoplasma gondii, maka dia dapat menular ke konsumen tersebut. Tapi pada orang yang tidak makan daging pun tetap akan terjadi penularan apabila ookista tadi yang dikeluarkan bersama tinja dapat tertelan oleh mamalia. Kemudian untuk faktor atau rute lain yaitu infeksi dari Toxoplasma gondii dapat juga terjadi melalui pada waktu pengerjaan autopsi. Jadi melalui autopsi pun dapat menjadi penyebab menyebarnya dari Toxoplasma gondii ini. Kemudian infeksi dapat terjadi juga melalui transplantasi organ dari donor yang dimana donor tersebut menderita toxoplasmosis laten, dan juga yang terakhir, rute terakhir yaitu transfusi darah juga dapat menjadi penyebab dari infeksi Toxoplasma gondii ini. Ketika parasit sudah mampu menginvasi pejamu seperti yang dijelaskan pada proses etiologi, proses berikutnya adalah ketika di dalam eritrosit. Parasit mengalami perubahan morfologi menjadi takizoid. Takizoid akan mencetuskan respon, yaitu mengeluarkan IgA sekretoris spesifik parasit. Parasit akan menyebar ke berbagai organ, terutama jaringan limfatik, otot lurik, miokardium, retina, plasenta, hingga ke sistem saraf pusat. Di tempat-tempat tersebut, parasit akan menginfeksi sel pejamu, bereplikasi, dan menginvasi sel yang berdekatan sampai terjadilah proses yang khas, yaitu kematian sel dan nekrosis vokal yang dikelilingi oleh respon inflamasi akut. Pada pejamu dengan imunokompeten, imunitas humoral maupun seluler dapat mengontrol infeksi dengan baik dengan produksi interferon gamma dan interleukin 12 yang distimulasi oleh CD154 yang diekspresikan pada sel CD4 yang teraktivasi, yang akan bertindak dengan menstimulasi sel dendritik dan makrofag untuk memproduksi interleukin 12 lebih banyak dan memproduksi interferon gamma oleh sel T. Interferon gamma akan menstimulasi aktivitas dari anti-Toxoplasma gondii dan memicu aktivasi sel makrofag untuk melakukan fagositosis. Pada pejamu dengan imunokompromis atau pada janin, faktor-faktor imun yang dibutuhkan untuk mengontrol penyebaran penyakit jumlahnya sangat rendah. Akibatnya, takizoid akan menetap dan terjadilah proses penghancuran progresif yang menyebabkan kegagalan organ seperti necrotizing encephalitis, pneumonia, dan miokarditis. Saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis toxoplasmosis berdasarkan 4 kategori utama. Pada kategori pertama yaitu adalah infeksi pada seseorang dengan sistem imun yang normal atau imunokompeten. Infeksi toxoplasmosis pada kategori ini biasanya tidak menimbulkan gejala atau simptom asimptomatik. Namun, pada 10-20% orang akan menimbulkan gejala ringan seperti limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening yang terutama ditemukan pada leher. Nah, penting juga untuk diperhatikan bahwa limfadenopati dapat terjadi pada kondisi lain seperti limfoma. Sehingga untuk memastikan toxoplasmosis perlu adanya pemeriksaan penunjang.
Selain itu, gejala lain yang dapat timbul adalah demam, malaise, keringat pada malam hari, nyeri otot, sakit tenggorokan, serta pembesaran organ seperti hepatomegali dan splenomegali. Untuk kategori yang kedua adalah pada seseorang dengan sistem imun yang terganggu atau imunokompromis. Biasanya ini terjadi pada pasien dengan imun yang lemah. Biasanya ini juga terjadi pada pasien yang menderita HIV atau AIDS. Pada kategori ini, biasanya infeksi toksoplasmosis menimbulkan gejala yang lebih serius. Dan manifestasi yang sering dijumpai adalah ensefalitis, yaitu adalah peradangan pada otak yang dapat menyebabkan gejala neurologis seperti gangguan mental, sakit kepala, demam, defisit neurologis, atau kelainan pada nervus cranialis. Infeksi pada seseorang dengan imunokompromis dapat juga menyebar pada organ lain seperti mata, paru, dan jantung. Untuk kategori yang ketiga adalah infeksi okular atau infeksi melalui mata. Ini seringkali terjadi pada pasien dengan infeksi kongenital atau pada seseorang yang lebih tua. Manifestasi yang sering timbul adalah chorioretinitis. Gejala khas chorioretinitis yang sering muncul pada ini adalah fotofobia atau sensitif pada cahaya, serta penglihatan kabur, nyeri mata, skotoma, dan epifora atau produksi air mata yang berlebihan. Yang terakhir adalah infeksi kongenital. Infeksi toksoplasmosis yang ditularkan pada ibu ke janin dapat mengakibatkan kelainan serius pada bayi. Risiko transmisi meningkat seiring dengan usia kehamilan. Namun, gejala akan lebih berat apabila seorang ibu terinfeksi toksoplasmosis pada awal kehamilan. Manifestasi klinis pada bayi yang terinfeksi dapat berupa strabismus, chorioretinitis, mikrosefalus atau kepala kecil, hidrosefalus atau penumpukan cairan di otak, retardasi psikomotor, serta anemia dan trombositopenia. Infeksi pada bayi dapat menyebabkan dampak jangka panjang seperti gangguan perkembangan dan cacat bawaan. Diagnosis toksoplasmosis dengan pemeriksaan penunjang dapat ditegakkan melalui serangkaian tes, seperti tes serologi, pemeriksaan radiologi, dan molekuler. Kombinasi tes serologi sering diperlukan untuk menentukan infeksi masuk akut ataupun kronis. IgG akan muncul dalam 1-2 minggu pertama infeksi dan dapat bertahan selama bertahun-tahun atau seumur hidup. Tes IgG dapat digunakan untuk membantu melihat infeksi akut atau kronis. Antibodi IgM akan muncul segera setelah infeksi dan umumnya akan menghilang dalam beberapa bulan. IgA dan IgE terdeteksi pada infeksi akut orang dewasa dan infeksi kongenital. Pemeriksaan IgG dan IgM dapat diulang saat jumlah CD4 mendekati 200 per mm3. Pemeriksaan IgG direkomendasikan pada semua kasus HIV karena hasil yang positif mengindikasi pasien memiliki resiko toksoplasmosis. Selanjutnya adalah PCR dan isolasi parasit. PCR dapat mendeteksi Toxoplasma gondii pada jaringan yang terinfeksi, antara lain biopsi jaringan otak, cairan cerebrospinal, cairan vitreous, aqueous, cairan ketuban, dan bronchoalveolar lavage atau BAL. Isolasi parasit dari cairan tubuh dan biopsi jaringan dapat dilakukan, namun cara ini membutuhkan kultur yang memakan waktu yang sangat lama, yaitu kurang lebih 6 bulan. Kemudian, selanjutnya adalah pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan neuroradiologi dilakukan untuk melihat adanya toksoplasmosis encephalitis. Pada pemeriksaan magnetic resonance imaging atau IMR otak, atau jika tidak tersedia CT scan kepala, dapat ditemukan abnormalitas vokal atau multifokal. Hasil CT scan dengan kontras menunjukkan adanya lesi multiple dengan cincin atau penyengatan pada keterlibatan ganglia basalis dan kortikomedularis pada 70-80% pasien toksoplasmosis encephalitis. Kemudian pemeriksaan ultrasonografi atau USG antenatal. Pemeriksaan ini direkomendasikan untuk wanita hamil yang dicurigai atau didiagnosis terinfeksi akut. Hingga 2/3 kasus toksoplasmosis kongenital tidak menunjukkan kelainan apapun pada pemeriksaan USG. Temuan yang mengidentifikasi adanya infeksi toksoplasma gondii antara lain kalsifikasi intrakranial, mikrosefali, pelebaran ventrikel, hepatosplenomegali, asites, dan radiasi pertumbuhan intrauterin yang berat. Tujuan terapi toksoplasmosis secara keseluruhan yang pertama adalah untuk mengurangi gejala pada pasien dengan sistem imun yang lemah. Kemudian, mencegah infeksi berkembang menjadi gejala akut dengan menekan jumlah parasit aktif. Mempercepat penyembuhan melalui pengobatan yang efektif dalam menekan aktivitas parasit.
Dan yang terakhir, mencegah komplikasi serius seperti encephalitis dan infeksi bronkial, terutama pada kelompok berisiko tinggi seperti pasien imunosupresi dan ibu hamil. Standar dan pedoman terapi. Pasien yang hanya memperlihatkan gejala limfadenopati tidak perlu terapi yang spesifik, kecuali jika terdapat gejala yang persisten dan berat. Pasien dengan ocular toxoplasmosis harus diobati selama 1 bulan dengan menggunakan sulfadiazin dan pirimetamin. Susunan pengobatannya dapat diberikan pirimetamin dengan dosis awal 50-75 mg per hari, ditambah dengan sulfadiazin 4-6 gram per hari, dan dapat juga diberikan kalsium folinat 10-15 mg per hari selama 6 minggu. Susunan pengobatan ini hanya bekerja aktif terhadap stadium takizoid pada toxoplasmosis. Jadi, setelah menyelesaikan pengobatan awal, penderita harus mendapat terapi supresif seumur hidup dengan pirimetamin dosis 25-50 mg dan juga sulfadiazin 2-4 gram. Jika pemberian sulfadiazin tidak dapat ditolerir, maka dapat diberikan kombinasi pirimetamin dosis 75 mg per hari ditambah dengan clindamycin 400 mg 3 kali per hari. Neonatus yang terinfeksi secara kongenital dapat diobati dengan pemberian pirimetamin oral 0,1 sampai 1 mg per kilogram BB dan sulfadiazin 100 mg per kilogram BB. Atau dapat juga diberikan golongan spiramycin 100 mg per kilogram BB ditambah dengan prednison 1 mg per kilogram BB. Sedangkan untuk pasien yang alergi terhadap sulfadiazin dapat diganti atau dapat diberikan dengan atovaquone, azitromycin, dan clindamycin. Pada ibu hamil dapat diberikan pirimetamin melalui oral dalam dosis 1 gram sebanyak 3 kali per hari bila hasil PCR dari amniocentesis negatif. Tetapi bila hasilnya positif dapat diberikan dengan pirimetamin dosis 25 mg per hari dan sulfadiazin dosis 4 gram per hari dibagi dalam 2-4 kali pemberian, dan leucovorin atau seperti kalsium folinat dengan dosis 10-25 mg per hari. Pada anak-anak, regimen obat diberikan selama 6 minggu. Dosis regimen yang diberikan adalah pirimetamin 2 mg per kilogram BB pada hari pertama dan dilanjutkan dengan 1 mg per kilogram BB per hari. Sulfadiazin dengan dosis 2 kali 50 mg per kilogram BB per hari dan dapat juga diberikan leucovorin 7,5 mg per hari. Pengobatan pada ibu hamil bisa diberikan spiramycin dengan kategori C. Spiramycin merupakan antibiotik golongan makrolid paling aktif terhadap toxoplasmosis. Dosis yang diberikan pada ibu hamil 3-4 gram per hari selama 3-4 minggu. Diberikan secara oral. Mekanisme kerjanya menghambat pergerakan mRNA pada bakteri atau parasit dengan cara menghambat 50S ribosom, sehingga sintesis protein bakteri atau parasit akan terhambat dan kemudian mati. Struktur aktivitasnya berupa cincin lakton makrolida besar yang mengikat subunit ribosom bakteri dan menghambat sintesis protein. Spiramycin terdiri dari 16 atom C. Gugus diamin pada antibiotik makrolida harus diperhatikan karena gugus tersebut akan berikatan spesifik pada ribosom bakteri. Sementara pada struktur lainnya menghalangi pembentukan ikatan peptida protein. Efek samping spiramycin sebaiknya tidak diberikan kepada pasien yang hipersensitif terhadap antibiotik makrolid. Sejumlah kecil ibu hamil menunjukkan gejala gangguan saluran cerna atau reaksi alergi. Ibu yang positif mendapat terapi spiramycin 2 minggu, dilanjutkan dengan kombinasi pirimetamin dan sulfadiazin 4 minggu. Terapi pirimetamin dan sulfadiazin dilanjutkan pada bayi hingga berumur 1 tahun. Selanjutnya, kombinasi pirimetamin, sulfadiazin, dan asam folinat leucovorin diindikasikan untuk ibu hamil yang mengalami infeksi Toxoplasma gondii pada akhir trimester kedua lebih dari 18 minggu atau pada trimester ketiga. Kombinasi ini juga diindikasikan untuk ibu hamil dengan infeksi janin atau janin dengan toxoplasmosis kongenital yang terdeteksi melalui ultrasonografi. Dosis dan aturan pakai diberikan dengan dosis 50 mg sampai 75 mg sehari untuk dewasa selama 3 hari, kemudian dikurangi menjadi 25 mg sehari, 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan per hari selama 1 minggu pada penyakit berat. Karena waktu paruh adalah 4 sampai 5 hari, pirimetamin dapat diberikan 2 sampai 3 hari sekali. Asam folinat leucovorin diberikan 2 sampai 4 mg sehari atau dapat diberikan ragi roti 5 sampai 10 gram sehari sebanyak 2 kali seminggu. Sulfadiazin dapat menyebabkan trombositopenia dan hematuria. Diberikan dengan dosis 50
sampai 100 mg per kilogram berat badan per hari selama beberapa minggu atau bulan. Jika pemberian sulfadiazin tidak dapat ditolerir, dapat juga diberikan kombinasi primetamin sebanyak 75 mg per hari dan ditambahkan clindamycin 400 mg 3 kali per hari, diberikannya secara oral. Mekanisme kerjanya, primetamin merupakan antipirasit yang secara kimiawi dan farmakologi menyerupai trimethoprim. Di dalamnya terdapat zat aktif diaminopirimidin yang bekerja sebagai inhibitor poten dari dihidrofolat reduktase dan bekerja secara sinergis dengan sulfonamid. Sulfadiazin merupakan golongan sulfonamida dengan massa kerja sedang. Mekanisme kerjanya bersifat bakteriostatik dengan menghambat sintesis asam folat serta menghambat enzim yang membentuk asam folat dan para aminobenzoik acid. Struktur aktivitasnya, primetamin mengandung cincin pirimidin dengan substituen amin di posisi 4, yang dimana memberikan afinitas yang cukup besar terhadap enzim dihidrofolat reduktase dalam parasit yang menghambat sistem sintesis asam folat dan menghentikan pertumbuhan parasit. Asam folinat adalah bentuk tetrahidrofolat yang terkonversi aktif dari asam folat dalam tubuh. Struktur kimianya ini sangat mirip dengan asam folat, tetapi mengalami reduksi pada cincin steridin yang memiliki gugus metil pada posisi yang berbeda. Fungsi utama dari leukokorin adalah memberikan bentuk aktif folat yang diperlukan untuk reaksi-reaksi enzimatik di dalam tubuh, terutama dalam proses sintesis DNA dan RNA serta metabolisme asam amino. Adapun efek samping obat tersebut adalah primetamin dapat menyebabkan depresi sumsum tulang belakang. Kekurangan asam folat akan memicu granulositosis sehingga pemberian primetamin harus bersamaan dengan asam folinat. Clindamycin akan mengurangi pelepasan oksida oleh kucing tetapi tidak mengeliminasi oksida tersebut. Pengobatan pada bayi kongenital bisa diberikan kombinasi pirimetamin, sulfadiazin, dan asam folinat. Biasanya diberikan untuk bayi yang lahir dari ibu dengan hasil positif pada cairan amnionnya atau yang sangat dicurigai menderita T. gondii. Dosis pirimetamin 2 mg per kilogram BB per hari untuk 2-6 bulan. Setelah itu 1 mg per kilogram BB per hari 3 kali seminggu. Dosis sulfadiazin 50 mg per kilogram BB setiap 12 jam. Dan dosis asam folinat 5-20 mg 3 kali seminggu. Diberikan secara oral. Efek samping pirimetamin menyebabkan supresi sumsum tulang belakang. Hal ini dapat terjadi penurunan produksi sel darah seperti anemia, leukopenia, dan trombositopenia. Karenanya, asam folat atau leukovorin sering ditambah untuk mengurangi efek ini, karena sifat pirimetamin yang menghambat metabolisme asam folat. Selanjutnya, reaksi hipersensitivitas, karena kombinasi ini juga dapat memicu reaksi alergi seperti sindrom Stevens-Johnson, toxic epidermal necrolysis atau TEN, atau erythema multiforme, terutama akibat efek dari sulfadiazin. Kemudian, terdapat komplikasi penyakit dari toksoplasmosis. Pertama, pada host imunokompeten dapat terjadi limfadenopati serviks disertai dengan demam, menggigil, dan berkeringat. Kemudian ada pneumonitis, miokarditis, perikarditis, polimiositis, hepatitis, ensefalitis, dan hepatomegali. Pada bayi dapat terjadi retinokoroiditis, keterbelakangan mental, dan defisit neurologik. Pada ibu hamil dapat terjadi abortus, toksoplasmosis kongenital, dan meningitis. Pencegahan pada toksoplasmosis. Pada dasarnya, resiko utama dari toksoplasmosis ialah daging yang belum matang, tanah, dan kucing. Yang pertama, pastikan memasak daging dengan matang hingga tidak ada lagi kemerah-merahan pada daging. Yang kedua, pastikan selalu membersihkan tawenan, pisau, dan alat dapur lainnya ketika memotong daging. Ketiga, jangan makan makanan laut secara mentah seperti tiram, kerang, bahkan sushi. Yang keempat, pastikan selalu mencuci atau mengupas buah dan sayur mayur sebelum kita konsumsi. Yang kelima, selalu menggunakan alas kaki ketika menginjak tanah. Yang keenam, ketika ingin berkebun, gunakan alas kaki seperti sepatu boots dan sarung tangan. Hindari kontak langsung pada tanah. Ketujuh, selalu jaga kebersihan tubuh dan jaga kebersihan lingkungan sekitar dari kotoran-kotoran hewan. Yang kedelapan, hindari menyentuh atau kontak langsung dengan hewan liar, seperti kucing di jalanan, terutama pada anak kucing. Kesembilan, pastikan jika ingin meminum susu segar, susu tersebut sudah dilakukan proses pasteurisasi. Yang terakhir, edukasikan pada keluarga dan masyarakat sekitar tentang toksoplasmosis yang berhubungan dengan tanah dan daging.